Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Old Guy yang dirilis tahun 2024. Tepatnya tahun kemarin, dan tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Danny Dolin yang sedang memeriksakan pergelangan tangan kanannya yang cedera, di mana Danny memutuskan untuk melepaskan pelindung tangannya dengan alasan sudah merasa baikan. Tetapi dokter tetap memperingatkan Danny untuk jangan beraktivitas yang berat dulu karena ditakutkan akan semakin memperburuk kondisi pergelangannya. Danny sendiri adalah seorang penjual roti di sebuah toko roti kecil di pusat kota, di mana seorang pemuda bernama Ivan pun tiba-tiba muncul dan meminta pertolongannya. Entah siapa sebenarnya sosok si Danny ini. Ivan sampai mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak tahu nama Danny di lingkungan profesi mereka. Sehingga daripada penyamarannya terbongkar, Danny pun langsung mengajak Ivan ke dapur belakang. Ternyata Ivan baru saja selesai melakukan sebuah pekerjaan dan tak sengaja terluka di bagian perut. Tujuan Ivan mendatangi Danny adalah untuk meminta bantuan agar menghubungi pihak perusahaan, karena hanya Danny lah satu-satunya orang yang punya kontak langsung dengan para petinggi perusahaan. Selesai menelpon petinggi perusahaan, Danny pun menyuruh Ivan untuk menanggalkan pakaiannya dengan alasan dokter sebentar lagi akan datang dan mengobati luka di perutnya. Namun ketika Ivan disuruh memandangi sebuah gambar pantai, tiba-tiba saja setelah mengeksekusi Ivan dan menyerahkan mayatnya pada tim pembersih, Danny pun pergi ke sebuah rumah besar milik direktur perusahaan, di mana Anda semua akan mungkin sedikit terkejut saat mengetahui jika profesi Danny yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayarin. Ya, perusahaan yang dimaksud ternyata adalah perusahaan yang bergerak di bidang bunuh-membunuh yang menawarkan jasa pembunuh bayaran bagi para pelanggan kelas atas, di mana Danny sendiri sudah 30 tahun bekerja sebagai pembunuh bayaran sampai akhirnya diistirahatkan sekitar 1 tahun yang lalu gara-gara tangannya yang mengalami cedera. Dia bernama Oval, salah satu petinggi perusahaan cabang Cilengka sekaligus atasan Danny selama 30 tahun ini. Danny bekerja keras ingin kembali pada pekerjaannya karena bosan harus pura-pura menjadi penjual roti terus. Namun menyadari kondisi cedera tangan yang belum pulih atau sembuh total, Oval pun menolak permintaan tersebut. Karena Danny bersikeras ingin bekerja lagi, Oval pun akhirnya mengiyakan permintaannya. Tapi kali ini pekerjaannya agak sedikit berbeda, di mana Danny harus menjadi seorang pelatih, pembimbing, instruktur untuk mendampingi seorang pembunuh bayaran muda yang baru saja terjun dalam dunia kriminal. Dia bernama Will, seorang pembunuh bayaran pemula, mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang target yang setelah berkenalan satu sama lain, Danny dan Will pun langsung bergerak untuk melakukan persiapan. You got that? Karena perbedaan usia yang jauh, Will termasuk dalam golongan kaum milenial. Danny pun cukup heran dengan Will yang mengecat kuku jarinya. Danny menganggap hal itu sama sekali tidak mencerminkan sosok kejam seorang pembunuh bayaran. Berlokasi di London, Danny pun menemui kenalannya bernama Anata untuk mengambil beberapa perlengkapan seperti senjata api dan lain sebagainya, mana Anata akan sekalian ikut bersama mereka berdua karena kebetulan ada janji kencan dengan seorang pacar di luar. Selesai dengan persiapan, Danny CS kemudian menemui seorang penghubung yang akan memberitahu siapa target yang harus mereka bunuh setelah menunjukkan foto dan lokasi eksekusinya. No. Killing bystanders. Prodigy. You're gonna have to separate them. That's why I like the golf course a lot. Si penghubung pun memberitahu Danny terkait sosok Will yang digadang-gadang sebagai pembunuh bayaran jenius. Sehingga itulah alasan kenapa Opal merekrutnya dalam perusahaan. Tiba di lokasi eksekusi, yaitu sebuah lapangan golf. Danny meminta Will untuk tunggu di mobil saja dan biarkan ia melakukan pekerjaannya sendirian. Danny lakukan sebagai bentuk keiriannya terhadap Will yang pada intinya Danny tidak terima bahwa ada pembunuh lain yang dianggap lebih baik darinya. Target sendiri terlihat sedang bermain golf ditemani oleh dua pengawalnya sampai ketika bola secara kebetulan jatuh di dekat lokasi Danny bersembunyi. Dengan cepat memindahkannya ke dekat pepohonan dengan harapan bisa berhadapan titik yang tepat untuk menembaknya dari jarak dekat. Callaway 2. Dan ya, gara-gara lengannya yang masih cedera, Will pun harus kehilangan si target yang kabur ke dalam hutan. Dan si target naik ke atas pohon yang membuat Danny kesulitan untuk membidiknya.
di mana Dani terpaksa harus bersembunyi saat dua pengawal datang mengejar. Yang ketika Dani sedang dalam kondisi terdesak, tiba-tiba ya, dengan kupluk warna pink dengan penampilan yang kurang meyakinkan, Will berhasil menuntaskan pekerjaan dengan cepat dan akurat. Sehingga tak langsung pulang ke rumah, Dani dan Will pun mendapatkan tugas baru untuk menemui salah satu pendidik perusahaan cabang London yang bernama Anton dan asistennya bernama Simon, yang bisa dikatakan sebagai legenda karena sudah 30 tahun bergelut dalam dunia seperti ini. Menjadi seorang yang diminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, Dani sempat menolak pekerjaan ini setelah mengetahui jika target yang harus ia bunuh adalah seorang petinggi perusahaan cabang Liverpool yang diketahui memiliki puluhan penjaga yang selalu menjaga kediamannya selama 24 jam non-stop. Dan yang membuat Dani cukup terkejut adalah target yang sebelumnya ia dan Will bunuh adalah calon kandidat yang akan menggantikan direktur perusahaan jasa ini. Sehingga sudah jelas bahwa ada permintaan politik dalam misi ini, dan Dani tidak ingin mengambil pusing dengan hal itu. Setelah menerima pekerjaan ini meski terpaksa, Dani dan Will pun berdiskusi terkait lokasi target mereka yang berada di sebuah pulau terpencil. Actually, more like an art. I'm saying, if you do it, you do it. Sehingga satu-satunya cara tercepat untuk menyeberanginya adalah dengan menggunakan perahu bot kecil. Tiba di lokasi, Will sempat terkejut saat melihat jika sungai yang ia harus mereka seberangi ternyata surut. Mereka tidak memiliki pan lain selain harus berjalan kaki sejauh 30 km untuk sampai di lokasi si target. Constant talking, just, distract. Tiba di lokasi, Will pun langsung mengaktifkan alat khusus untuk memberikan sistem alarm, sehingga membuat mereka berdua dapat leluasa untuk masuk ke dalam. Yang tepat saat Dani akan melakukan eksekusi, muncullah cucu si target yang tiba-tiba meminta air minum. Sehingga setelah Dani dengan baik hati memberikan air minum kepada si cucu si target, ia pun dengan tenang kembali kepada si target untuk meminta sedikit waktu mengutarakan sesuatu. In the head of your trainee when he walks in that door. You don't believe that, do you? Sehingga dan diiming-imingi bayaran 10 kali lipat dari bayaran yang ia berikan oleh Anton agar Dani mau bekerja sama untuknya dan balik membunuh Anton yang sudah memberikannya pekerjaan ini. Sebagai bentuk persetujuan atas kesepakatan ini, Dani diminta menghabisi Will, rekannya sendiri yang dianggap masih muda dan pemula dan tidak tahu apa-apa. Dan tebak apa yang Dani lakukan? Ya, meski Dani kurang suka dengan Will partnernya, ia masih memiliki value dalam hal loyalitas dengan tidak membiarkan uang menjadikan sebagai sosok pengkhianat. Selesai dengan misi, Dani dan Will pun menemui Anton untuk melaporkan hasil pekerjaannya, di mana Anton memuji kolaborasi mereka berdua yang dianggap sangat klop dan cocok. Sehingga untuk kedepannya Dani diharapkan bisa terus berdampingan dengan sosok si Will ini. Jauh dari harapan Anton, Dani menyimpan sedikit unek-unek terkait Will yang melakukan pekerjaan secara serampangan ataupun sembarangan, yang tidak menggunakan hati nurani dan sisi kemanusiaan, seperti saat Will menghabisi dua pengawal di misi pertama dan sempat akan menembak seorang bocah kecil di misi kedua. Alhasil terjadilah perdebatan di antara mereka berdua yang akhirnya dengan sedikit aduh apa ini gontok-gontok ya atau semacam adu bacot, beruntungnya ada Anata yang dengan cepat melerai perkelahian dan langsung menyeret Dani keluar dari klub malam tersebut, di mana hal ini mengejutkan terjadi saat 3 orang preman muncul dan berniat dan mengganggu. Ya, tetapi mereka berikat ternyata adalah utusan dari pihak keluarga target pertama yang mati dibunuh oleh di lokasi golf. No hard feelings. How are you? Mereka hanya ingin mengetahui siapa dalang di balik misi pembunuhan tersebut dan berniat membalaskan dendam atas kematian anggota keluarganya. Dirasa tidak aman berada di pusat kota, Dani pun membawa serta Anata ke rumah ibunya di pedesaan.
sekalian ingin memperingatkan siapa calon istrinya di masa depan. Meskipun Anata hanya menganggap Dani sebagai teman saja. Keesokan paginya, Dani yang merasa bersalah atas perkelahian semalam pun langsung menelpon Will untuk meminta maaf. Word I was getting. Di mana Will menerima permintaan maaf tersebut dan menganggap itu hal yang biasa. Justru Will punya kabar baik tentang pekerjaan mereka selanjutnya, bahwa Simon asistennya sudah berhasil menemukan target ketiga yang masih merupakan petinggi perusahaan yang untuk dibunuh dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Will ingin mendapatkan gilirannya dalam misi ini untuk naik sendirian menghabisi targetnya. Sementara Dani akan tetap berada di mobil menunggu laporan misi ini selesai, bermodalkan informasi dari Simon tentang nomor kamar hotel si target. Will pun langsung menyerenteng masuk ke dalam tanpa permisi. Akan tetapi Simon tidak langsung membunuh Will karena dianggap masih berguna untuk memancing kemunculan Dani. Dimana pada saat itu yang sama Simon juga telah mengutus beberapa pembunuh di kediaman. Apa ini kediaman Opal kah? Tuh, lupa namanya ini. Dan inilah yang terjadi. Kembali ke Dani yang bergegas mengganti kostum dan kabur dari hotel tersebut. Ia langsung menemui Anton untuk meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa si Simon asistennya tiba-tiba saja berkhianat? Ternyata ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan perusahaan jasa pembunuhan ini. Pihak itu diketuai oleh seorang bernama Monty dan Simon, asisten Anton yang telah menjadi bagian dari rencana tersebut. Dan rencana sekarang semuanya menjadi kacau. Dan baru saja dikabarkan Marty yang menjadikan Anton sebagai salah satu-satunya adalah petinggi perusahaan yang masih tersisa di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kabur adalah solusi yang tepat untuk bertahan hidup. Namun Dani masih kepikiran dengan nasib Will yang meski sikapnya ceplas-ceplus, Will masih pantas hidup karena hanya menjadi korban dari konflik yang sedang terjadi. Sementara ia akan beraksi sendirian untuk menyelamatkan Will dari genggaman si Sonti. Langkah awal yang Dani ambil adalah mendatangi salah satu usaha milik Monty. Setelah membakar habis bar tersebut, Dani tidak langsung pergi melainkan menunggu di dalam mobil untuk mengamati siapa saja yang datang ke lokasi. Setelah berhasil mendapatkan Monty, Dani langsung pergi menuju lokasi tempat Will disekap. Di mana salah satu anak buah Monty pun malah mengeluarkan sebilah pisau dan menikam perut Will sehingga terkapar. Dan terjadilah baku tembak di antara Dani dan anak buah Monty yang membuat Dani terdesak. Di mana Dani memanfaatkan apa yang ada di sekitar seperti wajan untuk menampung beberapa buah peluru yang akan dipanaskan. Dan alhasil, Dani mencoba kabur Monty dan satu anak buahnya tiba-tiba muncul dengan posisi siap menembak. Tetapi, untuk kedua kalinya nyawa Dani diselamatkan oleh Will, sang pembunuh jenius. Saat Will sedang dalam kondisi kritis, Dani masih sempat-sempatnya menyombongkan diri tentang kredibilitasnya sebagai legenda pembunuh terbaik dari yang terbaik. Yang pada kenyataannya Dani memang adalah orang yang baik dan tulus meskipun profesinya bersifat fulus atau mata duitan.